Go eksis. Katita. Sakaya, amen. Bye bye. Sanghe. Shalom Goeksis, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah online Goeksis tanggal 14 Maret 2021. Kakak mau tanya gimana kabar teman-teman semua? Kakak percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga pastinya bersukacita dong untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Ya, untuk teman-teman Goeksis yang masih duduk di bangkunya, kakak mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri supaya memuji dan menyembah Tuhannya bisa lebih semangat. Oke, yuk kita mulai ya. Jangan lupa senyum. Siap? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang dari awal ya teman-teman semua. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hore! Tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Yeay! Teman-teman Eksis, semangat banget nyanyinya hari ini. Keren semuanya. Hai teman-teman masih semangat kan untuk memuji Tuhan hari ini? Pastinya dong, belum capek, baru satu lagu ya teman-teman. Yuk sama-sama kalau belum capek kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Tapi setiap ada kata yang namanya jalan, teman-teman harus ganti arah. Kalau misalnya lagi ke arah kanan atau ke arah kiri, kita kalau ada yang dengar kata jalan, jangan lupa untuk belok. Oke? Siap? Yuk sama-sama kita mulai. Jangan lupa jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak teman-teman yang masih berdiri untuk duduk dulu di bangkunya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita juga mau siapkan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan hari ini. Oke, yuk sama-sama kita bawa diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan menyambut firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita dari awal ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap anakmu. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami masih bisa datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang kami terima, untuk nafas yang bisa teman-teman dan bisa adik-adik kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap harinya, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami minta Tuhan hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan saat ini, supaya firman-Mu ini Tuhan bisa didengar dan dimengerti oleh anak-anak-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya.
Kalau sebelumnya kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berarti sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang seseorang yang perilakunya tidak serakah. Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang tahu apa itu artinya serakah? Serakah itu di saat seseorang bersifat egois atau tidak peduli sama orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Aku punya cerita nih, di rumah aku ada 3 anjing. Salah satunya nih suka serakah. Kalau dia punya bola, dia bakal pegang kuat-kuat bolanya di mulutnya. Kalau aku mau pinjem, dia nggak mau kasih. Kalau anjing lain deketin nih, mau ikutan main bolanya, malah dia marahin. Pokoknya bolanya cuma buat diri dia sendiri aja, dan dia nggak mau kasih ke siapa-siapa. Nah, serakah itu seperti itu ya teman-teman. Pastinya itu bukan perilaku yang baik. Tapi di cerita Alkitab kita hari ini, kita mau bahas tentang seseorang yang baik, karena dia seseorang yang tidak serakah. Kira-kira siapa ya? Kita sama-sama dengerin ceritanya ya. Kenalin, bapak yang berdiri di paling depan ini namanya Abraham. Keluarga Abraham tinggal bersama-sama dengan keluarganya Lot. Lot itu yang ada di sebelah kirinya Abraham. Dia adalah keponakannya Abraham. Abraham ini mempunyai kekayaan yang berlimpah nih teman-teman. Dia punya banyak hewan ternak, punya emas, dan perak juga. Lot juga sama. Lot juga punya kekayaan yang melimpah. Dia punya domba, lembu, dan kemah. Tapi karena hewan ternak milik Abraham dan Lot sangat banyak, padang rumputnya jadi tidak cukup untuk hewan-hewannya makan rumput di sana. Gak cuma rumputnya, tapi airnya juga jadi tidak cukup untuk semua hewan-hewan milik Abraham dan Lot. Karena itu, gembala-gembala milik Abraham dan gembala-gembala milik Lot jadi berantem terus nih teman-teman. Semuanya rebutan tempat, rebutan makanan, rebutan air, karena tempatnya gak cukup. Abraham dan Lot melihat keadaan yang gak baik nih. Akhirnya, Abraham bilang ke Lot, "Jangan ada perkelahian di antara aku dan kamu, dan antara para gembalaku dan gembalamu, karena kita ini keluarga." Abraham memutuskan bahwa dirinya dan Lot harus tinggal terpisah. Ada yang harus pergi ke kiri, ada yang harus pergi ke kanan. Dan Abraham pun kasih giliran yang pertama ke Lot, untuk memilih tempat tinggal yang ia ingini. Lot pun memutuskan untuk pergi ke arah kanan. Jadi Lot membawa keluarganya dan semua yang ia miliki untuk pergi bersama-sama dengannya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Dan Tuhan juga bilang bahwa ia akan menjadikan keturunan Abraham menjadi banyak sekali. Tuhan menyuruh Abraham untuk bersiap-siap dan pergi di negeri yang Tuhan berikan itu. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Disitulah ia menyembah Tuhan di tempat tinggal baru yang Tuhan berikan. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Abraham yang hidupnya baik karena ia tidak serakah. Karena pekerja-pekerjanya Abraham dan pekerja-pekerjanya Lot berantem terus, Abraham memutuskan bahwa mereka harus tinggal di tempat yang terpisah. Ada yang harus pergi ke sebelah kiri, ada yang harus pergi ke sebelah kanan. Yang kerennya adalah Abraham mau kasih Lot giliran yang pertama untuk memilih di mana Lot mau tinggal. Karena Abraham tidak serakah, Tuhan memberkati Abraham dengan kasih Abraham tempat yang jauh lebih bagus. Di saat kita tidak serakah, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan mau kita melayani orang lain terlebih dahulu. Itulah yang Abraham lakukan, dan karena itu ia diberkati Tuhan. Mulai sekarang, kita belajar untuk seperti itu ya teman-teman. Daripada berantem rebutan mainan, gimana kalau kita belajar ngalah dulu nih, kita kasih teman atau saudara kita untuk main duluan. Atau di saat makanan yang kita mau tinggal satu, tapi ada orang lain yang mau juga, gimana kalau kita kasih ke orang itu aja? Ingat teman-teman, di saat kita mau memberkati orang lain terlebih dahulu, Tuhan akan memberkati kita dengan hal yang lebih baik. Ada ayatnya nih teman-teman, ayatnya ada di Markus 10 ayat 44. Kita baca bareng-bareng ya. Markus 10 ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sekali lagi ya teman-teman, dengan lebih sungguh-sungguh supaya kita lebih paham. Markus 10 ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, mulai sekarang kita belajar ya teman-teman buat jadi anak yang baik, anak yang tidak serakah, dan mau melayani orang-orang di sekitar kita.
Oke deh, kita sama-sama berdoa ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kami juga sudah dengar cerita tentang Abraham dan Lot. Ya Tuhan, biar lewat firman ini kami jadi belajar Tuhan untuk tidak serakah. Dan kami mau ya Tuhan, lembutkan setiap hati kami supaya kami mau melayani orang lain terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun sekarang ibadah kami sudah berakhir, kami percaya Engkau akan pertemukan kami kembali di ibadah online Go Eksis minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi teman-teman yang udah berdoa sama-sama kita katakan amin. Oke deh teman-teman, kita sama-sama ketemu lagi di ibadah online Go Eksis minggu depan ya. Bye bye, God bless you.